Ini kenyataan pahit. Kenapa banyak orang itu nggak mau ngobrol lama-lama sama lo yang nggak pernah di-spill sama mungkin content creator manapun gitu kan. Gue bakal jelasin sebuah fenomena psikologi di balik kenapa sih orang itu jadi nggak betah nih ngobrol sama lo dan apa penyebab akar masalahnya. Karena nama gue Jason Stanley, gue udah punya pengalaman 6 tahunan di bidang science communication. Dan gue juga udah ngebantu 1.000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka secara drastis bahkan dalam 30 hari doang melalui platform gue Stanley Academy. Nah, dari ribuan data yang gue miliki, dari banyak banget pertanyaan yang diajukan kepada gue, gitu kan, gue nemuin sebuah pola dari masalah komunikasi mengenai kenapa sih kadang orang itu jadi gak nyaman nih ngobrol lama-lama sama lo. Mungkin lo 2 menit, 3 menit masih bisa ngobrol sama mereka, tapi pas udah 30 menit, 40 menit, mereka tuh jadi ngerasa kayak nggak tertarik sama lo, akhirnya mereka main handphone, akhirnya mereka misalkan kayak ninggalin lo. Jadi ini kenyataan pahitnya. Dan mungkin lo mengalami salah satu dari masalah ini, yang dimana lo harus memperbaiki masalah tersebut. Ada 3 penyebab kenapa orang itu males ngobrol lama-lama sama lo. Yang pertama, lo bukan seorang pendengar yang baik. Bang, pendengar yang baik itu apa? Gini, untuk kita bisa paham pendengar yang baik, mari kita pahami pendengar yang buruk. Pendengar yang buruk adalah seorang pendengar yang dia itu hanya mendengarkan untuk satu, cuman buat nunggu giliran ganti ngomong. Yang kedua, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Yang ketiga, itu cuma jawab oh iya iya doang. Oh iya iya, oh oke oke. Yang keempat, dia sambil main handphone atau sambil main baca buku lah misalnya. Jadi nggak fokus ngelihat ke lawan bicara. Oke, ini pendengar yang buruk. Pendengar yang baik, tinggal kita reverse saja, kita balikin. Satu, ya, dia berarti mendengarkan untuk memahami full. Yang kedua, dia nggak selalu main handphone, dia nggak selalu baca buku, dia fokus ke lo sebagai pendengar. Yang ketiga, dia nggak nunggu giliran, dia lebih banyak bertanya kepada lo. Oke, nah ini adalah pendengar yang baik. Bang, emang pendengar yang baik itu emang efektif bang? Yes, bener banget. Kalau lo menjadi seorang pendengar yang baik, orang tuh bakal betah ngobrol berjam-jam sama lo. Dari penelitian psikologi pun, psikologi komunikasi, ditemukan bahwa orang yang mendengarkan dengan baik, itu bakal bikin orang yang di depan dia, yang didengarkan, itu ngerasa satu, lebih disukai. Yang kedua, orang yang mendengarkan itu bakal lebih dihormati, di-respect lah, dihargai, dan nantinya dia bakal lebih didengarkan kembali, didengarkan balik jadinya. Nah, ini 3 hal bahkan yang terjadi secara psikologi. Jadi pendengar yang baik. Oke, Bang, berarti kalau kayak gitu gue harus jadi pendengar yang baik. Gimana caranya bang? Pendengar yang baik berarti lo harus pertama, lo bayangin cuma ada dia di ruangan tersebut bareng lo. Yang kedua, lo harus mendengarkan dengan tujuan untuk memahami. Bukan cuma jawab oh iya ya doang, atau mungkin cuma kayak sekedar masuk kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu kan. Enggak, tapi lo fokus kepada orang tersebut. Oke. Yang ketiga adalah mengajukan lebih banyak pertanyaan. Kayak misalkan nih, ya, gue bilang sebagai seorang teman lo misalkan, gue bilang kayak gini, bro gue lagi pusing banget nih bro, aduh Stanley Academy lagi turun banget soalnya nih bro. Nah, pas lo misalkan denger kayak gitu, lo bisa ngajuin pertanyaan yang pertama. Oke. Ngajuin pertanyaan ini bisa yang relevan. Misalkan kayak, oh, turun kenapa bro? Emang lo karena udah ngapain aja? Coba cerita ke gue deh. Nah, jadi itu namanya kita pengen tahu lebih lanjut tentang masalah seseorang. Itu jadi seorang pendengar yang baik. Oke, ini pertama. Pendengar yang buruk bakal bikin orang males ngobrol sama lo berjam-jam. Yang kedua, itu adalah, sorry itu sih banget, tapi adalah personal hygiene. Mungkin lo nggak ngeh gitu loh. Mungkin ada bau mulut, atau mungkin ada bau badan. Tolong ini perhatikan banget. Karena apa? Karena personal hygiene itu gue pernah dulu ngalamin. Pas masih gue SMA, ada temen gue yang dia juga dari kelas lain. Pas kita ngobrol, itu sorry itu sih banget. Maksudnya gue mencium bau yang kurang enak gitu loh, dari bau mulut. Nah, ini bikin gue trauma sampai sekarang. Karena gue trauma dengan gue sendiri, bukan gue sama orang lain deh. Kayak orang lain ya gue tahanin aja. Tapi gue nggak mau orang lain tuh ngalamin hal yang sama yang gue alamin. Karena gini, dalam berkomunikasi yang paling penting diperhatikan adalah bau. Karena dalam komunikasi aja ada yang namanya olfactic communication. Komunikasi bau-bauan, wangi-wangian. Jadi lo misalkan pakai parfum nih yang koheren, yang wanginya itu enak, mewah, apa segala macem, orang bakal menangkap kesan positif dari situ. Dan orang bakal mikir, oh lo orangnya kompeten, lo orangnya pinter, lo orangnya apa. Cuma dari bau doang. Nah, kadang kebayang nggak kalau baunya itu sifatnya negatif. Kayak misalkan bau mulut, bau badan. Jadi, bang, gimana caranya nih? Ini sebenarnya nggak harus dipahami, nggak usah dipelajarin banget gitu kan. Harusnya udah dasar lah. Bagi lo yang cowok, kalau emang bau ketek, silakan pakai deodoran. Yang kedua, kalau bau mulut. Nah, gue nggak ada contohnya sih. Ada benang gigi namanya, flossing. Flossing itu bagus banget buat ngilangin bau gigi. Oke, lo silakan flossing aja. Oke, nanti ada benang giginya. Sikat gigi tiap hari.
dan pakai kekumur, pakai Listerine kalau perlu. Nah ini untuk masalah mulut, karena gue pernah dengar, kalau nggak salah ya secara medis, bagi teman-teman yang dari medis silakan kalau mau komentar di bawah, bau mulut itu setahu gue bisa juga dari lambung, bau lambung. Nah ini bagi lo yang mungkin ada GERD, ada makanan, tolong dijagalah kesehatan lambung kalian masing-masing. Oke, ini yang kedua. Kenapa orang nggak betah ngobrol sama lo lama-lama? Dan ini kenyataan yang pahit yang harus kita dengerin. Silakan coba jilat pakai lidah lo di sini, di kulit. Jilat gitu kan. Nanti kan udah ada nih ya, silakan biarin kering, terus lo cium sendiri itu baunya enak atau enggak. Kalau baunya nggak enak, berarti lo bau mulut. Nah, yang ketiga, yang paling penting banget dari dunia komunikasi, yang bikin orang jadi nggak betah ngobrol sama lo, selain aspek tadi dalam personal hygiene, ada juga active listening. Yang ketiga adalah bad negative influence. Gini, gue pernah ketemu orang yang dia itu seorang, waktu itu dari, gue nggak bisa sebut brand lah, adalah seorang, salah satu bagian dari sebuah brand gitu. Dimana pas gue lagi di perjalanan, gue ketemu sama orang ini, dan orang ini ngeluh, minta, aduh macet ya, aduh gini ya, aduh gitu ya. Gue pusing banget sama perjalanan. Gue ngerasa itu kayak ketularan ke gue energinya. Kayak nggak positif banget gitu loh, kayak nggak enak banget gitu kan. Dan akhirnya gue ngerasa, gue jadinya risih. Gue nggak mau ngobrol sama orang-orang kayak gini lama-lama gitu kan. Tapi kalau orangnya positif, gue pernah waktu itu salah satu minimarket, namanya Alfamart, gue bisa sebutin brandnya kalau ini karena positif. Mbak-mbak Alfamart, dia cerianya minta ampun waktu itu. Itu mbak-mbak paling ceria yang pernah gue ketemuin dari mbak Alfamart gitu loh. Terus gue ketemu dia nyapa gue, kayak, halo kak, iya kak, ya. Senyum, semua segala macam, matanya bersinar-sinar, dia suka banget kerjaannya. Ingat, dari sini poinnya adalah, orang yang positif bakal bikin orang lain jadi betah ngobrol berjam-jam sama dia. Karena apa? Karena dia orang positif. Kita ketertularan emosi. Bahkan dalam buku Daniel Goleman, Emotional Intelligence, emosi di sekitar lingkungan lo, baik itu dari teman, baik itu misalkan dari pasangan, dari orang yang berinteraksi sama lo, semuanya nular ke lo. Jadi pastikan lo punya positif energi atau energi positif, attitude positif lah. Selalu punya mindset bahwa kita bisa ngelakuin lebih baik lagi, kita bisa sukses, kita bisa apa, kita saling supportif satu sama lain, kita nggak ada kebencian, kita penuh dengan kecintaan. Jadi lo menjadi orang yang memang sifatnya itu positif lah, men-support teman-teman, melihat sisi terbaik di sebuah situasi gitu kan. Ending kalau misalnya ada masalah juga lo nggak kayak nyalin orang, tapi lo kayak it's okay kok, apa-apa kok, kita bisa lebih jauh lagi nih, kita bisa lebih baik lagi, kita bisa lebih baik lagi. Jadi lo malah supportif. Oke. Nah, ini 3 hal yang bikin orang itu jadi betah ngobrol sama lo berjam-jam. Dan tadi 3 hal juga yang bikin orang jadinya nggak suka ngobrol sama lo berjam-jam dan lama-lama. Oke. Kalau misalkan lo pengen serius, ngasah skill komunikasi dalam 30 hari doang, dan ini nggak bagi semua orang. Gue yakin 1000% gue bisa ngebantu lo dengan lo ngikutin sebuah program gue namanya Stanley Academy, platform edtech gue. Di sana lo bisa belajar cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet dalam 30 hari doang. Bahkan bisa nguasain skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak misalkan komunikasi persuasif, bikin orang bilang iya ke apapun yang lo minta. Ada juga nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia. Ada juga retorika, menghancurkan argumen lawan, dan masih banyak banget lainnya. Kita juga membantu 1000 orang lebih merubah drastis skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Dan kalau misalkan dalam 30 hari ini, lo nggak ngalamin perubahan apapun, uang lo bakal di-refund 100%. Lo bisa cek linknya, ada di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri.